Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Kritik Sastra. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nay, selamat datang di kelas kami. Terima kasih telah berkenan mau berbagi, mendiskusikan kritik ekofeminisme ya, ekofeminisme ya. Sebelum kita mulai, Bu Nay, saya mau perkenalkan dulu kelas saya. Kelas saya ini pesertanya sekitar 36. Mereka sudah masuk paruh pertama kuliah ini, sudah belajar. Tidak banyak yang mereka pelajari karena ini konteksnya pembelajaran daring. Sangat susah untuk menyerap materi yang cukup cukup berat bagi yang belum punya dasar teori sastra yang kurang kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak terlalu banyak mempelajari jenis-jenis kritik sastra. Mereka sudah belajar kritik sastra formalis dan strukturalis ya. Saya kira itu dua jenis kritik yang paling mendasar untuk dibawa sebagai bekal untuk mempelajari jenis kritik yang lain ya. Mungkin nanti minggu depan setelah minggu ini mereka juga akan belajar jenis-jenis kritik yang lain. Tetapi kami memutuskan untuk tidak banyak-banyak, terlalu banyak tahu, paling sedikit tapi belajar sedikit-sedikit mempraktekannya dengan baik. Selain mahasiswa saya, Bu Nay, ada juga tamu dari S2, Ibu Mia ya. Ibu Mia dan kawan-kawan ya, dan ada juga dari kawan wartawan yang kemarin minta, ingin mungkin penasaran dengan judul itu, judul apa, Bumi dan Kuasa Perempuan. Jadi satu judul yang tanpa umum, padahal hari ini apa kawan-kawan semua kita akan belajar sesuatu yang sangat spesifik ya, tidak terlalu seluas judul yang Anda baca di dalam Google Classroom. Jadi hari ini kita akan menyimak dari Ibu Nay ya. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lagi siapa narasumber kita ya. Silahkan nanti setelah ini uh, mungkin di PowerPoint-nya atau Selindianya ada, atau di tautan yang sudah saya berikan di Google Classroom itu sudah ada. Jadi untuk efektivitas waktu pagi ini, saya tidak ingin menyia-nyiakan lagi kesempatan yang sangat baik ini. Saya atas nama kelas ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Bu Nay pagi-pagi ya, pergi mengayuh dayung ke Pasar Terapung, kelas kelas kami ini, kelas paling pagi ini, sepagi kelas Pasar Terapung ya, mungkin lebih pagi Pasar Terapung ya. Eh, Tolong ya semuanya para peserta disimak baik-baik ya. Saya belum melihat di sini peserta dari luar. Oh ya, tapi bagi peserta dari luar, saya juga menyediakan begini, karena peserta dari luar ini kan mahasiswa S2 ya. Mahasiswa S2 tentu sedang mencari-cari topik apa yang baru dan berbeda dari S1. Masa S1 mau mengkaji penokohan terus kan lucu di S2. Nah, ini satu jenis kritik baru yang bisa dijelajahi, satu kritik interdisipliner yang mempertemukan banyak ilmu. Namanya dari imbuhannya saja ekofeminisme ya. Itu sudah tampak bahwa ini adalah gabungan dari apa, kritik sastra ekologis dan kritik sastra feminis. Apa itu kritik sastra ekologis, apa itu kritik sastra feminis, nanti silahkan Anda jelajahi sendiri. Dan ternyata ini kritik ini lagi tren ya, lagi trennya, karena kalau kita mengenal kritik sastra yang berpusat pada bentuk ya, kritik sastra yang berpusat pada struktur seperti yang sudah Anda pelajari, ini adalah kritik yang berpusat pada perempuan dan bumi. Nah, ini menarik ya. Nah, bagaimana cara kerjanya ketika Ibu Nay menggunakan kritik ini? Silahkan simak baik-baik. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Silakan Bu Nay memulai presentasinya. Oke, terima kasih Pak Sainul. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Oh, jelas sekali merdu Bu Nay. Mudah-mudahan lancar pagi ini. Amin. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sainul.
Meskipun ini kesempatan saya yang kesekian ya, maksudnya bukan yang pertama di kelasnya Pak Sainul, tetap saja saya gugup. Tadi malam saya baca-baca ulang tulisan saya itu sampai bikin status di WA, berasa mau sidang tesis pagi ini. Karena ketika orang bahasa Indonesia ya, Pak Sainul berbicara itu yang diamati bukan hanya konten, melainkan juga apakah struktur bahasanya sudah bagus, apakah ada terpleset dengan bahasa yang tidak baku misalnya. Walaupun saya pribadi berpendapat ketika kita menggunakan ragam lisan dan ketika forum kita ada yang menurut kita malah akan lebih baik ketika kita bisa fleksibel dalam berbahasa, boleh-boleh saja itu menurut saya. Akan tetapi sebagai pengajar bahasa Indonesia, jadi saya di Poliban itu pengajar bahasa Indonesia, terkadang berpikir harus bagaimana supaya berbahasa yang baik dan benar. Di satu sisi itu sangat bagus tentu saja, tapi di sisi lain kadang-kadang itu membuat kita agak kurang lancar ketika harus mengeluarkan pemikiran. Terima kasih, tadi saya dengar ada tamu, nah itu semakin membuat saya gugup Pak Sainul, karena ada tamu, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Sainul, mahasiswa, ada mahasiswa dan para tamu yang berkenan hadir pada pagi hari ini, tercapai lah. Setidaknya adalah yang bisa dibawa pulang sebagai bahan racikan untuk sesuatu yang lebih baik lagi tentunya dari yang saya sajikan pagi hari ini. Saya coba ini berbagi layar dulu ya Pak Sainul. Mohon izin. Silakan Bu. Oke, saya perlu menyampaikan sebelumnya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sainul sekilas ya, bahwa yang saya sampaikan tidak seumum atau seluas yang ada di judul ini. Nanti saya akan mengkhususkan pada satu karya, jadi lebih pada bagaimana saya mengaplikasikan teori ini lebih banyak, karena ini saya kira ini adalah kelas kritik sastra ya Pak Sainul, jadi saya sendiri memposisikan diri saya di sini sebagai praktisi, bukan sebagai pengajar teorinya atau kritik sastranya. Nanti kalau lebih banyak ke arah teorinya, mungkin Pak Sainul nanti akan lebih banyak membahas. Saya akan lebih banyak ke bagaimana saya mengaplikasikan teori-teori tersebut terhadap karya sastra yang saya baca. Sebelumnya saya mungkin juga perlu menyampaikan ini. Nah, ini sekilas saja. Karena masyarakat kita nih kejam ya Pak Sainul. Kadang-kadang harus melihat dulu siapa sih orangnya, sebelum mendengarkan atau sebelum menyimak perkataannya, siapa sih orangnya. Nah, biasanya saya juga menyampaikan dulu biodata saya kepada mahasiswa. Misalnya meminta mahasiswa menulis, saya akan tampilkan dulu ini buku-buku saya. Nah, jadi semacam kita meminta mereka menulis itu tidak, emang ibu sudah. Jadi saya biasanya sajikan dulu ini karya saya. Nah, seperti itu, kebiasaan kecil saja. Ini bahan utama yang saya sebut tadi, saya mengkhususkan pada sebuah karya, dan ini sudah disepakati juga dengan Pak Sainul ya, bahwa saya mengangkat tulisan atau membahas, menyajikan tulisan yang sudah pernah saya publikasikan di blog pribadi saya, akan tetapi penyajiannya insya Allah tidak santai. Kadang-kadang tulisan di blog itu santai ya, saya sarankan untuk membacanya tidak santai, karena ada cukup banyak teori di dalamnya, kemudian cukup panjang untuk sebuah blog. Tulisan ini mungkin kurang direkomendasikan Pak Sainul, karena konon tulisan-tulisan di blog itu harus singkat-singkat saja, karena orang membaca di blog itu kan semacam waktu senggang. Nah, kan tetapi saya melanggar itu untuk menyajikan sesuatu yang menurut saya berbeda, dan tulisan ini disajikan di 2018 Pak Sainul. Ketika itu saya mengikuti penulisan kolaborasi dan dalam rangka memperingati Hari Bumi waktu itu. Dan saya sebagai orang sastra memilih
Bumi dan Kekuasaan Perempuan. Jadi judul aslinya adalah Bumi dan Kekuasaan Perempuan dalam novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau Di Lestari. Dan oleh Pak Sainul itu diperas ya. Pak Sainul hobi memeras. Dan kalau ada yang membaca statusnya Pak Sainul di Facebook itu lumayan memancing ya Pak Sainul, karena ada pas sekali terkait dengan tulisan yang baru-baru ini ada di Kompas ya, di media Kompas. Gak apa-apa ya nyebut merek ya Pak Sainul. Gak apa-apa. Ya, karena ini kelas kritik sastra juga, saya pikir itu juga bagus buat dibaca oleh teman-teman. Silahkan nanti teman-teman yang ingin mengklik ya.